Ya kan ada yang 16 tahun lebih menikah. Kayaknya semua Tante. Oh ya tante, iya. Iya. Berapa puluh tante? Tante berapa tahun? 50 tahun ya tahun ini. Tahun ini 50 ya? Oh, hebat, luar biasa. Wah, ini berarti teladan yang luar biasa ya ini ya. Nah saya ini baru 16 tahun menikah lah. Jadi saya pikir memang ya ini kita sebenarnya saya mau ngasih tahu, tapi ini kan bedanya sedikit ya mungkin ya. Coba di sini yang berapa tahun sih paling itu 10 tahun? Ada yang 10 tahun? 9? 9, iya. Jadi ya walaupun saya mungkin kalau Tante Ana ngasih wejangan itu harusnya mungkin lebih afdol ya. Nanti one day Tante yang ngasih wejangan ya. Tapi ini saya mau sharing aja tentang ya perjalanan kami yang sebenarnya belum terlalu jauh lah ya, masih 16 tahun. Tapi seenggaknya yang 16 tahun ini kami coba sharekan supaya berdoa ini bisa jadi berkat ya. Judul renungannya saya hari ini menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Jadi saudara, saya itu punya anak 2 di rumah. Yang satu umur 7, yang satu umur 12 tahun. Dan kita ini sebenarnya tiap hari kita itu selalu bikin mesbah keluarga. Dan menurut saya perjalanan 16 tahun kita ini saya bisa ngomong cukup indah sebenarnya karena mesbah keluarga ini ya. Jadi hari ini nih saya sebenarnya pengen sharing ini supaya ya kalian yang umur pernikahannya lebih muda dari saya ini ya salah satu resep ya. Saya nggak bisa ngasih ujangan terlalu banyak karena masih baru 16 tahun. Tante Ana pasti bisa lebih banyak ya tante ujangannya. Tapi salah satu yang menurut saya membuat pernikahan saya ini, menurut saya ini kan dari sudut pandang istri ya. Saya menikmati pernikahan saya 16 tahun ini. Salah satunya itu karena mesbah keluarga. Karena di dalam mesbah keluarga itu biasanya jam 9 malam. Ya, kenapa jam 9? Kalau pagi ribet. Bener? Kalau pagi itu anak sekolah, kitanya bangun nyiapin ini nyiapin itu, udah nggak mungkin aja. Ya, kalau mau mesbah keluarga pagi ya kudu subuh. Dan anaknya masih molor ya kan. Nah, kenapa jam 9? Karena jam 9 tuh menurut saya waktu yang tepat anak udah beres semuanya. Ya udah selesai les, udah selesai apalah, udah mandi, udah makan. Kita udah santai yang kerja juga. Nah, jadi jam 9 biasa saya langsung pengumuman, kumpul gitu. Terus kumpul, karena kita biasanya bergilir. Hari ini saya sama anak saya yang kecil berdoa. Atau besoknya gantian papahnya sama anaknya yang besar berdoa. Nah, terus saya di mesbah keluarga itu saya selalu punya suatu kebiasaan. Harus tahu persoalan hidup keluargamu. Ya. Yang kecil ngasih tahu cicinya besok aku ulangan matematika. Cicinya ngomong aku besok ulangan fisika. Misalnya gitu ya. Nanti mereka saling doain. Dan aku bilang ini harus selalu ya kita pelihara sampai selama-lamanya. Supaya apa? Nanti sampai kamu keluar kota atau kamu pindah kota, kamu nggak ngerti apa yang saudara kamu lagi hadepin. Mamah lagi ngadepin nih persoalan misalnya kejar tayang proyek. Ya, proyeknya belum kelar padahal mau grand opening tokonya. Doain biar cepet selesai. Nah, gitu-gitu loh. Itu jadi habit kami. Dan mesbah keluarga ini sebenarnya mencairkan suasana juga. Kalau dedek sama cicinya lagi bertengkar, pasti di mesbah keluarga itu mau nggak mau saling doain kan, beres. Suami istri juga, kalau lagi ada yang nggak beres, cair di situ, gitu. Jadi sebenarnya menurut saya mesbah keluarga itu luar biasa. Ya. Nah, saya ini hari ini mau dan juga di dalam mesbah keluarga itu sebenarnya kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan buat anak-anak kita. Jadi saya tuh seringkali di mesbah keluarga, saya ngomong ke mereka, aduh puji Tuhan, misalnya mama hari ini dapat proyek baru, atau puji Tuhan, misalnya oma, opa di Parakan tadinya sakit udah sembuh. Kita ngomong aja, mereka dengernya mungkin cuma sekilas atau nggak komen puji Tuhan, jangan ngarep ya anak-anak, oh puji Tuhan, nggak. Mereka nggak serohani itu, kadang mereka cuma oh gitu doang. Tapi saya tuh beberapa waktu yang lalu, saya tuh terharu dengan hasil buah yang saya dapat dari mesbah keluarga. Jadi suatu hari biasanya yang cerewet kan saya sama papahnya. Anak-anak cuman menjadi pendengar yang baik, cuman iya oh ya gitu doang. Suatu hari anak saya yang pertama itu aku mau kesaksian.
Padahal anak kalau remaja itu kan kayaknya ya rada cuek lah ya. Aku hari ini mau bersaksi gitu di mesbah keluarga. Kenapa Nok? Ya, gue bilang kayak gitu. Tumben sih kesaksian. Jadi gini mah, aku kemarin after mesbah keluarga itu kan udah jam 9 setengah 10. Aku itu besoknya masih ulangan TIK. TIK tuh komputer. Ya. Saya tuh hari-hari itu lagi super sibuk karena memang pelayanan iya, les iya, terus pokoknya lagi sibuk banget sampai bener-bener TIK itu baru belajar malam gitu. Ya kan anak SMP emang suka gitu kan, suka ada kegiatan macam-macam sampai istilah belajar tuh memang kejar tayang. Besoknya uya kita juga gitulah dulu waktu mau ulangan besok, hari ini baru kebut semalam. Tapi waktu kemarin itu aku tuh capek banget, badanku tuh bener-bener capek, mataku udah istilahnya udah 5 watt. Terus aku tuh berdoa sambil bersuara di kamar. Tuhan Yesus tolong si Tuhan gitu. Aku tuh capek banget hari ini. Tolong sih besok gurunya entah lupa ulangan atau ulangannya diundur kek. Pokoknya biar besok gak jadi ulangan. Aku hari ini gak kuat mau belajar gitu. Dia gak ngomong ke saya loh. Dia nggak ngomong karena saya itu rada melepas karena dia udah SMP kan. Kalau yang SD kan terpantau 100%. Kalau yang SMP tuh rada tak lepas-lepas gitu. Jadi saya nggak ngerti pergumulan dia malam itu. Ternyata besoknya di sekolah kejadian gurunya tiba-tiba ada urusan TIK-nya diundur seminggu. Nah, buat dia itu mujizat yang real, nyata. Aku tuh sampai waktu denger itu ya mah, aku sampai oh Tuhan, engkau tuh bener-bener denger doa ya. Engkau tuh bener-bener denger doa. Selama ini walaupun dia itu istilah hidup dalam lingkungan rohani, tapi pengalaman rohani itu beda loh. Ya, kalau lingkungan rohani mungkin dia dengar kebaikan Tuhan dari orang lain. Tapi hari itu dia ngalamin pengalaman pribadi sama Tuhan. Sampai di kelas tuh, Tuhan kau bener-bener namanya denger doa tuh denger doa. Karena dia tuh bener-bener bersuara nyampein itu ke Tuhan di kamarnya sendirian kemarin malamnya. Jadi waktu malam itu dia kesaksian. Dan saya itu ya, waktu dia ngomong kayak gitu saya tuh tersentuh banget. Saya merasa, aduh saya senang anak saya ngalamin Tuhan secara pribadi dalam hidupnya. Dan menurut saya itu kebahagiaan orang tua sih. Kalau anaknya sampai cinta Tuhan dan mengenal Tuhan bukan karena dipaksa sama kita, tapi karena memang dia mengenal. Nah, jadi saya tuh dengan kejadian seperti itu saya tahu ya Tuhan, gak sia-sia kita sebagai orang tua itu selalu ngomongin tentang Tuhan ke anak kita, kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kesaksian apa-apa, karena mau gak mau tuh nyantol di otak mereka. Dan entah kapan mereka akan mengalami Tuhan dan mereka, oh iya ya bener yang orang tuaku bilang bahwa Allahnya ayah, kan kayak Daud ngomong Allahnya ayahmu, kenalilah Allahnya ayahmu. Jadi jangan sampai kamu cuma dengar dari ayahmu tapi kenal pribadinya. Nah, yuk kita baca ayatnya dulu. Ini baru slide 1 aja udah panjang ya. Udah kenyang. Ya. Ulangan 6 itu adalah firman Tuhan sebenarnya tentang yang disebut mesbah keluarga ini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Tuhan kasih tahu ya ke bangsa Israel, umat pilihannya. Haruslah engkau mengajarkannya apa? Berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila lagi apa? Engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Next. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, haruslah itu menjadi lambang di dahimu, haruslah engkau menuliskannya pada tiap pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Next. Maka berhati-hatilah supaya jangan kau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi Tuhan itu ngomong kita harus apa sebagai orang tua nih, ya kita harus membicarakan berulang-ulang, ya. Dan di situ di detail loh. Waktu kamu lagi tiduran, waktu kamu lagi jalan-jalan, waktu kamu. Jadi gini, kita itu
harus mendidik anak-anak kita takut akan Tuhan, itu setiap ada kesempatan. Ya, jangan formal, ayo duduk, gitu. PA sama mama ya, itu malah nggak masuk ya. Tapi di dalam saat-saat santai, saya itu juga membiasakan kalau lagi nonton film, ya. Tiba-tiba ada suatu pelajaran, aku bilang ke anakku, tuh, ini ya gitu loh. Tapi menceritakan kebenaran Tuhan kepada anak-anak kita, mendidik mereka itu, komunikasinya itu jangan terbatas. Tapi kapan ada kesempatan, ambil kesempatan itu. Ya, jadi misalnya tadi kan diomong, kamu lagi duduk, lagi berdiri, lagi makan, lagi di jalan, lagi berbaring. Berbaring itu kan santai kan saudara, nggak ada berbaring itu tegang ya. Berbaring itu apa? Lagi leyeh-leyeh. Itu biasanya anak tuh lebih masuk kalau dikasih taunya saat santai gitu. Jangan dimarahin. Kalau dimarahin terus, nadanya kita tinggi terus, itu biasanya itu cuma takut doang. Tapi kalau kita lagi santai, lagi dalam suasana yang enak, terus tiba-tiba kamu kayak digerakin Tuhan, ayo ngomong sesuatu ke anak kamu, atau misalnya ada hal yang tadi dia lakukan yang kamu nggak suka misalnya, ya, atau misalnya anaknya lagi cerita, aku tuh gini. Misalnya anak saya kemarin tuh nyeletuk, aku tuh tegang kalau olahraga. Kenapa? Karena aku harus ganti baju sendiri. Aku tuh kurang pinter ngancingin baju. Nah, jadi malamnya aku bahas ke dia. Nih, kamu kan tadi pagi ngomong ke mama. Tapi saya ngomongnya santai malamnya, gitu. Tapi saya bahas apa yang dia omongin tadi pagi. Kamu kan ngomong, kamu ngancingin baju kok tegang. Ya, kamu udah kelas 2 SD, ya. Jadi kamu mulai sekarang latihan di rumah. Pakai baju, kamu belajar mandiri. Jangan apa-apa kalau susah, cus, gitu. Soalnya encusnya nggak mau dipecat, saudara. Jadi sampai hari ini encusnya masih kerja sama saya. Itu padahal kerja sama saya itu dari anak saya 1 hari, umur 1 hari, ya, nggak mau. Encus saya udah pokoknya sama belum diusir, dia mau kerja terus sama saya. Nah, jadi dia tuh punya suster, padahal udah kelas 2 SD, ya, susternya nggak mau dipecat. Nah, tapi kan saya jadi ngomong, ayo no, kamu walaupun punya encus, dan kayaknya enak kan kalau kancing dibuka encus, tapi kamu udah kelas 2 SD, kamu harus praktek di rumah, supaya nanti di sekolah kamu nggak riweh gitu. Nah, tapi saya ngasih tahu dalam kondisi anaknya santai, lagi leyeh-leyeh, supaya apa? Dia tuh jadi ngerti nangkep, oh iya, gitu loh. Jadi kita itu jadi orang tua jangan otoriter, selalu harus begini, harus begitu. Itu cara kuno, saudara. Ya, cara pendidikan orang mungkin zaman itu. Tapi sebenarnya cara parenting yang baik tuh Tuhan udah kasih di ulangan 6 ini, ya. Membicarakan berulang-ulang itu lebih enak, lebih baik daripada marahin. Ya, sekali lagi membicarakan berulang-ulang dalam kondisi santai itu tetap akan lebih baik daripada marahin, ya. Jadi Tuhan ngomong bicarakan firman Tuhan, kebenaran Tuhan berulang-ulang. Mengikat sebagai tanda pada tangan artinya apa? Next, mengajar, membicarakan berulang-ulang itu secara omongan. Kedua, nah, kalau orang Yahudi itu ceritanya mereka itu kan orangnya profetik banget. Jadi kalau Tuhan ngomong suruh apa, mereka itu ngelakuinnya itu malah dilakuin beneran gitu loh. Jadi kalau orang Yahudi itu biasanya ada firman diikatkan di tangan, beneran diikat di sini. Terus ada simbol pada dahi, itu kan orang kalau ke Israel ada yang rabi yang pakai pentolan di sininya itu ya. Bukan kayak temennya Upin Ipin. Kalau temennya Upin Ipin kan di atas. Kalau yang ini jarjit. Kalau yang ini yang orang Yahudi itu di dahi. Mereka itu secara simbolis bener-bener mereka pakai itu. Tapi sebenarnya maksud Tuhan itu kalau tangan tuh apa sih? Di dalam semua apa yang kita lakukan, kita harus berdasar firman. Ya, dahi itu berbicara tentang cara berpikir. Ya, pikiran. Jadi pikiran kita itu juga harus sesuai sama firman. Nah, itu tuh kita harus hal-hal seperti itu harus kita kembangkan dalam keluarga, ya. Dan saya pesan juga untuk orang tua yang anaknya masih kecil-kecil ini, ya, apa yang kalian tanamkan pada mereka sejak masa kecil itu akan kalian ambil buahnya itu ya nanti kalau mereka udah besar. Karena gini, kalau kita nggak membentengi mereka dari sekarang dengan kebenaran-kebenaran firman, dengan istilah berulang-ulang itu tadi sampai nempel di otak anak itu. Nanti mereka saat besar, udah mulai remaja, mereka itu mulai dengerinnya nggak cuma kita masalahnya. Mereka akan dengar dari sumber yang lain.
betapa banyak sekarang ya anak yang dikirim ke luar negeri, dididik sama orang tuanya selama ini, dikirim ke luar negeri nggak kuat di sana. Ya, saya nggak tahu akhir-akhir ini dengar banyak bahkan yang jadi LGBT gitu, tiba-tiba pulang ke sini bawa pacar. Kalau zaman saya dulu bawa pacarnya seneng ya, mama papanya kenalan ya. Kalau sekarang kenalan kaget gitu loh, waduh, cowok sama cowok, cewek sama cewek. Nah itu maksudnya saya gini, itu kita bisa jadi orang tua yang baik itu anugerah, pure anugerah, tapi seenggaknya kita lakuin bagian kita gitu ya. Saya nggak bisa berkata dengan kemampuan saya akan menjaga anak-anak, ya nggak bisa. Itu memang pure anugerah Tuhan. Tapi Tuhan berkata kita harus ada bagian yang kita harus lakuin, yaitu apa? Tetap mumpung masih kecil, mumpung masih ada di rumah kita katakan kebenaran firman berulang-ulang kepada mereka sampai itu tertanam seenggaknya berapa tahun, 17 tahun ya kan? Nanti 17 kan out kan, kecuali di Cirebon nanti udah ada universitas bagus. Ya. ITB di Arjawina. ITB dekat ya. Ya, PP Arjawina setengah jam. Iya. Jadi intinya selama mereka belum keluar rumah, tugas kita itu adalah ya ini tadi, berulang-ulang menceritakan kebenaran, kebaikan Tuhan. Jangan jadi orang tua yang cuek dalam artian, udahlah anak gua kan udah sekolah, udah diajarin gurunya, ngerti dewek, nggak bisa. Atau anak gua udah sekolah minggu, nggak bisa. Itu nggak cukup. Tuhan berkata, ini parenting yang bener kata Allah Tuhan. Kapanpun kau lagi berbaring, kau lagi di jalan naik mobil sama mereka, komunikasi. Dan dalam komunikasi itu ajar mereka, didik mereka kebenaran-kebenaran Tuhan. Ya, itu yang harus kita lakukan. Ya, nah simbol pada tangan, simbol pada dahi. Jadi kita juga harus ngasih tahu ke anak tentang cara pikir kita, tentang kebenaran Tuhan. Ya. Artinya apa? Supaya anak-anak kita tahu, oh papa mama tuh cara kerjanya seperti ini. Kayak waktu itu saya pernah ngomong ke anak saya, nih doain mama papa supaya selama masa pandemi ini proyek tetap jalan. Kenapa? Kalau kita nggak dapat proyek, kita tetap bisa makan. Tapi kamu nggak bisa berpikir seperti itu. Kamu harus mikirin papa mama punya tukang. Nah tukang mama papa ini kalau nggak ada proyek mereka bisa nggak makan. Nah, itu kan berarti mereka jadi ngerti cara pandangnya. Oh, mama papa minta proyek itu supaya juga memberkati orang lain. Nah, itu perlu saudara kita kasih tahu kayak gitu. Jadi anak itu jangan dianggap Allah masih kecil nggak ngerti. Oh, mereka sangat mengerti. Ya, ayo doa ya. Proyek tidak boleh berhenti dalam pandemi. Kenapa? Kita tetap bisa makan. Tapi mereka yang tukang dan sebagainya, mereka itu hidupnya itu ya day by day. Jadi kalau nggak ada proyek mereka bisa nggak makan. Ayo kita berdoa selalu ada proyek. Nah gitu. Jadi anak-anak, Tuhan supaya mama papa dapat proyek terus, supaya bapak-bapak tukang bisa diberkati, bisa makan, nggak kelaparan gitu ya. Mereka juga mendoakan itu. Jadi saya pikir cara pandang kita, cara berbisnis kita, cara kita memikirkan sesuatu itu kita sharekan kepada mereka. Supaya anak-anak itu jadi ngerti, punya hati yang berbagi. Khususnya anak saya yang kedua itu murah hati sekali. Ya sampai kalau ada temennya tidak bawa uang jajan, dia kasih uang jajan. Nah, nah itu terus saya ngomong ya udah boleh tapi nggak usah sering-sering ya. Nanti saya kasih uang jajan ke anak orang terus. Ya, aku ini kok jago banget ngasih uang jajan ke anak orang. Tapi saya bilang itu boleh. Tapi kan nggak selalu teman kamu itu nggak dikasih uang jajan ya, nggak selalu. Barangkali dia dibawain bekal. Kalau ada temen yang bekalnya jatuh, dia bagi bekalnya. Nah itu kan cara berpikir yang itu tuh bagus gitu loh. Ya. Jadi saya ya gitulah. Itu bapaknya terutama jangan sering-sering ya Kean. Tapi karena terlalu murah hati anak saya yang kedua itu ya. Tapi kita bagus ya, kita bagus berikan pada mereka. Untuk pengertian jangan mikirin diri sendiri doang, harus pikirin orang lain apa. Nah itu tuh cara pandang kita harus kita sharekan ya. Itu artinya mengikat tanda pada tangan kita, apa yang kita kerjakan harus mewujudkan kasih pada Tuhan. Next, ini tanda pada dahi, cara pandang kita harus sama seperti firman Tuhan. Nah next, Tuhan juga ngomong apa? Tuliskan pada tiang pintu rumah. Ya, tiang pintu rumah itu berbicara tentang keluarga. Jadi intinya anak-anak kita harus tahu, oh prinsip kebenaran keluarga kita tuh seperti apa. Cara pandang keluarga kita tuh seperti apa.
Bahkan saya itu udah bahas ini juga sama anak saya yang gede. Misalnya, pokoknya ya no, kalau cari jodoh itu, wah, karena dia udah mulai belasan tahun, ya kan? Syarat pertama adalah dia memang harus takut akan Tuhan. Nah, itu kan berarti kan dia udah tahu nih prinsipnya. Jadi kalau nggak takut akan Tuhan, berarti sama mama dicoret, gitu loh, ya kan? Terus kalau misalnya suatu saat ada dia denger, dia tuh kan senang nguping. Ada persoalan ini, persoalan itu dalam rumah tangganya orang lain gitu ya, yang saya misalnya sama suami saya, aduh ini lagi konseling dan lain-lain. Anak saya tuh bisa, mah itu tuh kok rumah tangga tuh serumit itu ya, gitu, serumit itu. Dan aku bilang, makanya kamu kalau cari suami nanti atau cari pasangan hidup harus yang sama-sama sejalan, bla bla bla. Jadi mereka itu dari kecil udah tahu tentang prinsip keluarga kita. Prinsip keluarga kita harus sesuai firman, harus ada di dalam jalan Tuhan. Karena kalau enggak nanti kepentok hidup gue, gitu loh. Jadi anak-anak itu dari kecil sudah ngerti persoalan. Jangan dipikir kalau anak kecil itu nggak ngerti masalah orang gede. Mereka tuh sangat ngerti, gitu. Jadi kita juga harus mengajari mereka ya tentang kebenaran itu. Terus yang next? Menuliskan pada pintu gerbang. Ya, kalau pintu gerbang itu zaman orang dulu itu tempat orang bertransaksi, tempat orang bertukar barang, tempat orang berdagang. Jadi kalau Tuhan ngomong tempatkan firman-Ku pada pintu gerbang, itu artinya adalah bisnis kita. Ya, jadi jangan sampai anak kita ngelihat, bisnisnya papa mama sih nggak sesuai firman. Kalau di rumah sesuai firman, kalau di bisnis enggak. Nah jangan sampai gitu. Kita harus konsisten dalam rumah tangga kita maupun di dalam pekerjaan kita mempraktekkan akan kebenaran firman, dan sampai keturunan kita pun bisa melihat hal itu, gitu. Jadi anak-anak kita diajak komunikasi lah kebenaran firman, walaupun mereka masih kecil, ajari dengan bahasa yang mereka mengerti, ya sampai mereka dewasa, gitu.